wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan. Saya sebagai observer dari SMP Al-Asyari. Saya Andi Muljono sebagai coach dari UPTD SDN Kampak 2 Keker. Saya Junaidi sebagai coach dari UPTD SMP 2 Galis. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Bapak kabarnya sehat? Alhamdulillah Ibu, hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelumnya memulai proses coaching ini, di sini saya sebagai observer akan mengamati atau menilai prosesnya Bapak menjadi coach, yaitu mengcoaching si coachee, begitu Bapak. Siap. Nah, sebelumnya memulai percakapan ini ada beberapa hal terkait rubrik penilaian, yaitu Bapak sudah memiliki prinsip sebagai coach. Ya, yang pertama itu ya, yang kedua Bapak harus menjalankan sebagai kemitraan terhadap si coachee, begitu ya Bapak. Yang ketiga, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi dengan kompetensi dari coaching, yaitu Bapak harus memiliki presence penuh atau kehadiran penuh. Nah, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan oleh si coachee, begitu Bapak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu tentunya dengan teknik rasa ya Bapak ya. Dan yang terakhir, tentunya saat Bapak menjadi coach, Bapak akan menggunakan alur tirta sebagai alur dari bagaimana Bapak mengcoaching si coachee tersebut. Siap Ibu. Sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal lagi Bapak yang mau saya tanyakan terhadap Bapak, yaitu kira-kira kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan itu secara spesifiknya itu yang mana Bapak? Iya Ibu, untuk percakapan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan dan meminta bantuan Ibu adalah ini untuk pengembangan saya itu di kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot Ibu. Baik, Seperti Bapak. itu. Berarti itu adalah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Berarti menanyakan pertanyaan berbobot terhadap si coachee. Baik Bapak. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait proses, ide dan juga solusi semoga tergali dengan maksimal ya Bapak. Dengan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya dengan si coachee, begitu ya Bapak. Saya harap nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian dan Bapak. Dan baik Bapak, silakan dimulai proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, selamat siang Pak Jun, apa kabar? Selamat siang Pak Andi, alhamdulillah kabarnya lagi baik-baik dan santai hari ini. Alhamdulillah sehat Pak Andi. Alhamdulillah. Sudah lama ini kita Pak Jun, sudah lama tidak bertemu, berbagi banyak hal. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali ya Pak Jun, bertemu dalam keadaan sehat. Amin, amin. Luar biasa Pak Andi, luar biasa Pak Andi. Apa kabar Pak Andi sekarang? Seperti biasa Pak, alhamdulillah sehat dengan banyak kesibukan ya, MPLS kemarin dan sebagainya. Oke. Sama saja ini ya Pak ya. Oke Pak Jun, kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Hari ini saya akan mengobrolin tentang masalah rencana pembelajaran saya Pak Andi yang bermasalah ketika saya sudah berencana yang matang di dalam kelas, tapi kenyataannya di dalam kelas tidak membuat suasana nyaman terhadap siswa saya Pak Andi. Biasa karena ini konteksnya saya sebagai guru Pak Andi, ini pembelajaran tentunya yang berkaitan dengan murid Pak Andi. Ini yang menjadi persoalan saya hari ini, terutama untuk mengaktifkan siswa-siswi saya yang berada di dalam kelas Pak Andi. Seperti itu Pak Andi.
Jadi mungkin kurang lebihnya ya Pak Jun, Pak Jun sudah memiliki rencana, tetapi apa yang sudah direncanakan itu kemudian apa ya mungkin kurang membuat suasana hidup, sehingga suasana pembelajaran kurang efektif atau nyaman, begitu ya kira-kira ya, Betul, Pak Jun? betul Pak Andi, betul Pak Andi, betul Pak Andi. Bahkan sampai sempat terjadi di dalam kelas itu tanpa terkontrol oleh saya ketika di dalam kelas itu anak-anak bahkan ada yang sampai bertengkar kemarin itu. Nah ini yang ketika bertengkar itu saya yang bingungnya ketika harus apa ini yang pasti kalau kita analisa ini kan pasti kesalahan saya kan seperti itu selaku guru yang berada di dalam kelas itu. Nah ini nantinya ke depan ini yang saya harus belajar banyak tentang hal ini untuk mengatasi hal ini terutama karena sampai saya rasa ini kan kelewat batas ketika anak-anak sampai bertengkar di dalam kelas itu permasalahan yang paling apa namanya yang paling saya anggap penting dan urgent lah seperti itu karena ini mestinya kondusif tapi ini berubah jadi amburadul bahkan ini gaduh di dalam kelas ketika saya melaksanakan pembelajaran tersebut Pak Andi. Nah ini Pak Andi yang apa namanya yang saya anggap penting dan begitu urgent dalam proses pembelajaran ini Pak Andi. Iya. Pak Jun tadi sudah menyampaikan apa ya permasalahan yang Pak Jun alami hari ini, begitu ya Pak Jun ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Jun capai dari pembicaraan kita siang ini? Baik Pak Andi, apa ya? Jadi yang saya inginkan ini adalah ketika proses pembelajaran setelah saya melihat dari apa yang terjadi atau kejadian kemarin itu, jadi saya telah mentelaah ulang dari permasalahan ini. Ternyata karena anak-anak itu tidak dibawa mindfulness dulu seperti itu. Iya. Jadi anak-anak ketika itu saya langsung mungkin mengajar, datang ke kelas, kemudian proses belajar mengajar, anak-anak tidak diajak untuk relaksasi dulu seperti itu. Nah, mungkin ke depan ini yang akan saya agendakan untuk di RPP saya akan mencantumkan misalkan salah satu contohnya sebelum memulai pelajaran mungkin ada ice breaking terlebih dahulu ya, atau dalam bentuk permainan apapun. Nah, ini supaya anak-anak itu kembali terhadap kesadaran penuh dan mendapatkan kesenangan yang luar biasa, senang dengan adanya proses pembelajaran ini. Ini yang menjadi nantinya agenda ke depan untuk saya akan saya akan cantumkan di RPP saya. Tentunya nanti ini saya akan aktualisasi ya di pembelajaran yang terjadi di dalam kelas seperti itu. Pak Andi, mungkin ini yang peran utama nantinya adalah saya akan mencantumkan supaya anak-anak ini rileks dalam menerima pembelajaran itu. Ini mungkin bisa dilakukan dengan beberapa cara, termasuk diantaranya tadi akan mencantumkan ice breaking terlebih dahulu itu Pak Andi, seperti itu Pak Andi. Oke, seberapa penting sih kenyamanan kelas bagi Pak Jun misalnya? Kalau kenyamanan kelas ini kan memang harus anak-anak ini dalam kelas itu saya rasa harus nyaman memang, dalam kondisi nyaman. Anak-anak idealnya seperti itu memang Pak Andi, di dalam kelas itu supaya anak-anak ketika anak-anak tenang, fokus anak-anak itu dengan mencapai ketenangan itu anak-anak sehingga fokus sehingga materi pembelajaran itu akan dengan mudah akan berjalan dengan baik dan diserapnya pun nanti sama anak-anak ini mungkin bisa maksimal seperti itu. Jadi itu ketika peran penting atau ditanya kenyamanan yang di dalam kelas ini memang harus ada di bagian utama kalau saya rasa seperti itu. Karena kalau dalam keadaan mereka fokus dan berkesadaran penuh, mindfulness-nya dapat seperti itu mungkin anak-anak sudah bisa maksimal untuk menerima materi apa yang kita akan sampaikan atau kita targetkan pada
capaian pembelajaran yang sudah kita terapkan di dalam RPP Pak Andi, seperti itu. Menurut Pak Jun, apa yang menyebabkan anak-anak demikian Pak Jun? Ini menurut Pak Jun dulu ya mungkin ya. Iya. Anak misalnya tadi kata Pak Jun Sampai berantem berantem, dan sebagainya, ini, tidak tenang. tidak Apa menurut tenang. Pak Jun kira-kira yang Iya, menyebabkan karena hal mungkin anak-anak cenderung mereka tidak fokus terhadap Oke. materi pada saat itu. Karena apa? Akhirnya antar teman itu saling apa namanya ya, tidak saling ejek lah, saling apalah seperti itu. Karena anak-anak tidak fokus terhadap proses pembelajaran yang ada, gitu loh. Sehingga anak-anak cenderung bermain sendiri, akhirnya timbullah mungkin akibat ketersinggungan dan lain sebagainya, mungkin niatannya guyon tapi sampai terjadi perkelahian di dalam kelas seperti itu. Nah, ini yang harus kita jadi kurangnya fokus ya. betul, saya rasa seperti itu. Kurangnya fokus. Ya. Nah, sejauh ini Pak Jun mungkin sudah ada apa sudah ada upaya dari Pak Jun untuk mengatasi mewujudkan hal-hal yang Pak Jun sebutkan barusan, misalnya anak-anak tidak fokus. Yang sejauh ini Pak Jun sudah Pak Jun upayakan itu apa? Saya kembali terhadap rencana pembelajaran, Pak Andi. Rencana pembelajaran. Di rencana pembelajaran ini, karena kalau tadi setelah mentelaah dari beberapa kejadian itu, ternyata anak-anak itu belum bisa diajak fokus terlebih dahulu. Karena langsung setat tancap gas aja seperti itu, sehingga anak-anak tidak fokus dan harus melakukan relaksasi tadi. Karena apa? Tadi memang belum mencantumkan yang namanya ice breaking atau apa, proses relaksasi tadi, itu yang saya anggap penting seperti Jadi, itu, Pak Andi. Ya. Yang sudah Pak Jun upayakan semacam rencana Iya. pembelajaran ya Pak Jun. Iya. Nah, kira-kira kapan itu bisa dilakukan? Mulai bisa dilakukan Pak Jun? Pak Andi, mungkin karena ini pertemuan saya di minggu depan ya, di minggu depan dengan anak-anak itu, pertemuan saya kembali bertemu dengan anak-anak ini di kelas 8 ini di minggu depan, tentunya saya aplikasikan pada minggu depan ini yang akan datang, dan ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mengatasi kekurang fokusan peserta didik tadi Pak Andi, seperti itu. Oke. Jadi mulai minggu depan ya? Insya Allah mulai minggu depan, Pak Andi. Iya. Apalagi ini sudah masuk Iya. tahun ajaran baru ya Betul, Pak Jun ya. betul, Pak Jadi Andi, mungkin ini betul. momen begitu ya Betul Pak Pak Andi, betul. Mumpung Oke. lagi awal seperti itu. Siap. Ya. Begini Pak Jun, karena mohon maaf ini karena mungkin siang ini pertemuan kita terbatas Pak Jun, karena mungkin Pak Jun juga banyak kesibukan, saya juga banyak kesibukan. Ini Pak Jun sudah menjelaskan banyak hal dari perencanaan tadi, apa yang ingin Pak Jun rencanakan dan Pak Jun upayakan, kemudian mulai minggu depan sudah mulai aksi Insya begitu ya Allah, Pak Jun. insya Nah, Allah, kira-kira ke depannya Pak Jun, sebelum kita mengakhiri Perbincangan, pertemuan kita iya. ya, percakapan kita siang ini, kira-kira apa nih mungkin yang mungkin akan Pak Jun lakukan agar rencana-rencana Pak Jun yang Pak Jun tadi sudah sebutkan itu kedepannya bisa berkesinambungan, bisa dilakukan dengan baik, hingga kemudian apa yang Pak Jun ingin capai tadi, seperti yang sudah Pak Jun sebutkan di awal tadi, itu bisa terwujud Pak Jun. Mungkin karena ruang lingkupnya di dalam pendidikan dan beberapa terjadi di struktur itu, tentunya ada kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat. Mungkin saya sendiri terus terang karena minimnya keilmuan saya akan tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat atau bahkan ke pihak pimpinan yang terlibat dalam hal ini. Tentunya saya akan libatkan dan saya akan komunikasikan juga tentang permasalahan ini supaya terjadi evaluasi ke belakangnya, kan seperti itu. Semacam kolaborasi begitu Betul, ya Pak Jun? kolaborasi dengan rekan sejawat dan begitu juga pimpinan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Itu Pak Andi. Oke Pak Jun, luar biasa banget Pak. Iya, terima kasih, Pak Andi. Kita siang ini Pak Jun sudah mau berbagi, alhamdulillah. Dan sudah sangat luar biasa. Pak Jun sudah menyampaikan ini juga masukan juga ternyata buat saya, dapat pengetahuan baru, dan semoga apa yang sudah menjadi percakapan kita pada siang hari ini, Pak Jun, apa yang diinginkan tercapai, dan saya pun dapat sesuatu yang lebih bermanfaat ke depannya. Iya, Pak Andi. Mungkin
sampai di sini dulu Pak Jun. Oh, terima kasih begitu, Pak Andi, ya. Berbincangnya ya, mungkin Iya, di lain waktu iya. kita bisa Mudah-mudahan lagi di kesempatan yang lain Pak Jun. Mudah-mudahan Pak Andi. Tetap sehat Pak Jun, Siap. tetap semangat Siap, dan siap, sukses siap. Pak Jun. Amin, 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 Pak Andi. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam Pak Andi. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses Bapak men-coaching si coach tersebut. Saya di sini sebagai observer Ya. sudah mengantongi beberapa hal yang menjadikan kelebihan Bapak dan juga menjadi sedikit kekurangan dari Bapak. Boleh saya mengajukan pertanyaan Bapak terkait observasi tadi saya yang melihat Bapak melakukan coaching, begitu Bapak? Siap Ibu, siap. Boleh Ya. Ibu. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam kompetensi yang Bapak pilih tadi, seperti itu? Iya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kompetensi yang ingin Ibu bantu untuk pengembangan saya adalah kompetensi memunculkan pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Nah pada percakapan coaching yang saya lakukan tadi, kalau Ibu menanyakan bagaimana saya menilai diri sendiri, sebenarnya nyaman Bu. Ibu sudah mulai berjalan alur cerita yang saya usahakan berjalan, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai tanggung jawab. Saya merasa nyaman, tapi setelah selesai Ibu, saya baru ingat bahwa saya tidak melakukan satu hal Ibu. Sepertinya saya tidak melakukan apa itu, semacam refleksi itu Ibu kepada coach saya gitu Ibu. Benar sekali Bapak. Tadi saya juga, ini sebagai catatan saya nanti yang akan saya utarakan ke Bapak ya. Ya Ibu, siap. Selanjutnya Bapak, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi Bapak? Boleh banget Ibu, Ya. boleh banget. Saya utarakan ya Bapak ya. Boleh. Mohon maaf ya Bapak sebelumnya ya. Dari pengamatan saya tadi, ternyata Bapak Andi ini sudah bagus sekali menurut penilaian saya. Bapak melakukan pendahuluan dengan menanyakan kabar, menanyakan kesehatan terhadap si coach tadi, dan hal itu mampu membuat mencairkan suasana si proses coaching kita hari ini Bapak. Nah, untuk alur tirta, Pak Andi sudah sesuai dengan alur cerita seperti yang Bapak Andi tadi katakan. Bapak Andi kurang sedikit di akhir, di refleksinya ya Bapak ya. Iya. Bapak Andi sudah melakukan tujuan, Pak Andi sudah menanyakan tujuan tadi terhadap si coach, Pak Andi sudah menjadi pengamat yang baik buat si coach, dan juga menjadi pendengar yang baik pada saat coach bercerita. Jadi Pak Andi sudah hadir secara penuh atau presence gitu ya Pak Andi. Nah, untuk identifikasinya Pak Andi sudah menanyakan capaian apa yang sekarang ini ingin si coach ini capaikan, itu sudah ada alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan pemantik juga sudah Pak Andi utarakan terhadap si coach, sehingga si coach ini menghadirkan sendiri ide-idenya yang nantinya akan menjadi solusi buat si coach tersendiri itu ya, gitu ya Bapak ya. Nah, aksinya juga sudah Pak Andi tanyakan, menanyakan kapan dilakukannya. Tadi saya mendengar bahwa dilakukannya dalam minggu ini. Itu sudah ada ya Pak Andi. Nah, di akhir, di refleksinya Pak Andi belum mengutarakan mengenai hasil dari tujuan, hasil dari pembicaraan antara Pak Andi dengan si coach, atau si coach dengan si coach ini Pak Andi melewatkan, begitu ya Bapak. Terakhir itu Bapak sudah menanyakan rencana ke depannya, berkelanjutannya itu seperti apa. Hasilnya Pak Andi ini sudah bagus sekali, pendahuluannya oke, alur ceritanya juga sudah ada, tanggung jawabnya juga sudah ada, dan kurang sedikit saja Pak Andi di refleksi saja ya Pak Andi. Mungkin kedepannya bisa Pak Andi kembangkan yang direfleksi itu untuk perbaikan ke depannya, begitu ya Pak Andi. Siap Ibu. Baik Bapak, dari yang saya sampaikan tadi ini mengenai yang sudah Bapak lakukan, kelebihan Bapak dan juga yang harus dikembangkan ini ya Pak ya. Dari yang sudah saya tanyakan, sampaikan tadi, apa sih Bapak ke depannya, langkah apa ke depannya Bapak untuk meningkatkan yang kurang tadi kan refleksi ya Pak. Nah, langkah apa yang ingin Bapak kembangkan ini untuk ke depannya? Untuk kedepannya Ibu ya, tadi sudah Ibu kuatkan dengan memberi masukan saya bahwa mungkin pada percakapan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya ada sedikit kurang di refleksi ya Ibu ya. Untuk kedepannya yang ingin saya tingkatkan itu bagaimana saya
mampu melakukan refleksi dengan baik Ibu, artinya tidak terlewat lagi gitu ketika melakukan percakapan coaching. Berarti mampu melakukan refleksi dengan baik Ya. agar tidak terlewat lagi begitu ya Agar Bapak. tidak terlewat lagi Ibu. Begitu. Baik Bapak. Mungkin dengan cara apa ya Bapak? Saya rasa kalau di hemat saya Ibu ya, ini untuk meningkatkan performa tidak bisa hanya belajar atau misalnya dengan membaca saja Ibu ya. Hemat saya yang bisa dan mungkin saya lakukan untuk meningkatkan itu Ibu, mungkin dengan banyak latihan Ibu, untuk benar sekali. terus melatih percakapan coaching Benar di sekali. beberapa kesempatan. Karena bagi saya bagaimana ketika saya memiliki jam terbang melakukan percakapan coaching semakin banyak, itu akan lebih mudah membantu saya untuk performa saya dalam melakukan percakapan coaching itu bisa bisa lebih baik begitu Ibu. Jadi tidak ada hal yang terlewat dari alur tirta yang ingin saya capai begitu Ibu. Baik Bapak, saya mencatat lagi nih Bapak. Berarti kedepannya Bapak akan melakukan rencana meningkatkan di Mulai latihan. latihan agar di alur tirta refleksi ini tidak terlewatkan Terlewatkan. lagi begitu ya Bapak. Semoga kedepannya tambah lebih baik lagi ya Bapak amin, ya. amin. Tanya lagi nih Bapak nih. Dari sekian jajaran observasi dari saya atau pendapat dari saya setelah menilai Bapak atau mengobserver Bapak, itu bagaimana pendapat Bapak setelah mendengar setelah mendengar observernya dari saya atau penilaian dari saya begitu? Pendapat saya ketika Ibu sudah memberikan pengamatan, penilaian dan seterusnya, saya berbahagia Ibu. Tentu saya sangat bahagia karena dari pengamatan dan dari penilaian yang Ibu sampaikan kepada saya tentunya dapat mengerti apa yang sudah baik dalam diri saya, kemudian apa juga yang masih mungkin perlu saya tingkatkan lagi untuk pengembangan diri saya, terutama dalam bagaimana melaksanakan percakapan coaching gitu Ibu. Jadi saya malah sangat bersyukur Ibu sudah berkenan memberikan banyak pendapat, memberikan banyak pandangan tentang bagaimana saya tadi sudah melakukan kegiatan percakapan coaching begitu Ibu. Jadi ini waktu yang sangat berharga bagi saya Ibu. Jadi saya bersyukur banget dapat memiliki kesempatan ini, dapat menimba pengetahuan, dapat berbagi, kemudian mendapatkan respon yang luar biasa dari Ibu, malah lebih begitu Ibu. Jadi saya bersyukur banget Bu, intinya begitu. Intinya percakapan kita hari ini, prosesnya kita hari ini sangat menyenangkan ya Bapak ya. Menyenangkan banget Ibu. Cukup sekian dari saya. Semoga kedepannya kita sama-sama belajar ya Pak Andi. Semoga kedepannya sama-sama baik. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.